Mengapa Yudaisme Talmud berbeda dari Yudaisme Kitab Suci? Sebenarnya tidak ada Yudaisme Kitab Suci dan Talmud. Yang ada hanya Yudaisme, satu agama utuh. Torah tertulis dan lisan adalah satu kesatuan, bukan hal terpisah. Masalahnya adalah misionaris Kristen yang mengaku Yahudi Mesianik atau Israel Ibrani. Fing orang Islam terawat angge memberian itu datik song Torah tertulis dan Torah lisan dengan tujuan untuk membingungkan dan menyesatkan pemahaman Anda. Yang tidak mereka ungkapkan adalah bahwa tanpa Torah lisan yang bagian utamanya adalah Talmud, tidak akan ada agama sama sekali, baik itu Yudaisme, Kristen maupun Islam di dunia ini. Torah lisan berfungsi memberikan pemahaman yang mendalam tentang isi Torah tertulis yang disebut Perjanjian Lama dalam tradisi Yahudi. Sebagai contoh penting dalam kitab Genesis, Tuhan secara khusus memerintahkan Abraham untuk melakukan khitan dengan memotong sesuatu yang disebut orlah. Sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan orlah itu? Kata orlah jiran saya bukan dalam Torah dan tak ada ayat yang mendefinisikannya. Jadi ketika Tuhan memerintahkan untuk memotong orlah dari tubuh, kebanyakan pria akan berkata, Tuhan meminta mereka menunjukkan cinta dengan memotong bagian tubuh bernama orlah. Jika Anda cerdas, tentu bertanya, apa itu orlah? Apa itu orlah? Jika Anda lebih pintar, Anda akan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Karena tidak ada yang memberitahu saya akan menentukan sendiri apa itu orlah. Mungkin itu bagian telinga, memotong sedikit daun telinga lebih mudah dari sunat. Atau mungkin itu kuku jari, memotong kuku lebih mudah dari telinga. Atau mungkin sesuatu yang sangat sederhana seperti sehelai rambut saja. Mungkin Anda tahu, Anda bisa saja memutuskan dengan sederhana. Jelas, jika Abraham Avinu memahami bahwa orlah adalah kulit penutup pada anggota tubuh pria, bagian tubuh yang paling sensitif, dia bersedia melakukannya di usia 100 tahun dan berkomitmen pada tindakan sama selama 4,000 tahun berikutnya. Hingga kini, setiap bayi Yahudi yang lahir disunat pada hari ke-8, kecuali ada alasan medis seperti sakit atau terlalu lemah, sama persis seperti yang dilakukan Abraham Avinu dengan penuh keyakinan di usia 100 tahun dan mengapa tidak ada yang menolaknya? Mengapa selama 4,000 tahun terakhir tidak ada yang berkata olah berarti hal lain? Mungkin itu berarti kuku, janggut, hidung atau gigi. Apa saja kecuali kulup. Namun tak seorang pun pernah mengatakannya. Semua orang memang sepakat, termasuk umat Kristen dan Muslim, bahwa Torah selalu menjadi sumbernya yang utama. Dari mana sebenarnya definisi itu berasal? Tidak ada tertulis dalam Torah atau Perjanjian Lama. Jadi dari mana asalnya? Dari Torah lisan. Torah lisan yang memberikan kita semua itu. Hal yang sama persis terdapat dalam setiap aspek Torah, termasuk sistem vokalnya. Bukan bagian dari Taurat tertulis yang asli. Saat Anda pergi ke sinagoga manapun, setiap sinagoga selalu memiliki gulungan-gulungan Taurat yang suci. Ketika Anda membuka gulungan-gulungan tersebut, semua akan menunjukkan hal yang sama persis tanpa perbedaan. Tinta hitam tertera dengan jelas pada perkamen putih. Kata-kata tersebut tidak memiliki titik atau garis. Tidak ada awal atau akhir pernyataan. Tidak ada kalimat berstruktur seperti bahasa Inggris. Tidak ada sistem vokal dan tanda baca pada gulungan Torah. Bagaimana mengetahui di mana kalimat berakhir atau dimulai? Bagaimana cara mengucapkan dan memahami artinya? Berbeda dengan bahasa Inggris yang memiliki sistem vokal A, I, O, U. Dan terkadang mengapa, tetapi dalam bahasa Ibrani, tidak ada huruf yang mewakili sistem vokal. Sebaliknya, ada titik-titik yang Anda letakkan di bawah atau di dalam huruf-huruf atau garis-garis. Ini disebut nikud. Ini bukan bagian dari tulisan dalam Torah. Ini adalah sesuatu yang diajarkan kepada kita dalam Torah lisan yang berarti bahwa tanpanya
Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk memahami satu ayat pun dalam Torah. Sebagai contoh yang sama yang telah saya berikan selama 1 dekade terakhir. Jika Anda ingin mengatakan Moshe adalah orang yang benar, Anda akan mengatakan Moshe Tzadik, Moshe Tzadik. Sekarang dalam bahasa Inggris, Moses is righteous, terdiri dari 3 kata. Dan setiap kata tersebut memiliki vokal di dalamnya. Kata Moses memiliki O dan I sebagai vokalnya. Oleh karena itu, tanpa vokal, Moses berubah menjadi ems, mes. Kemudian Anda memiliki is memiliki satu vokal, yaitu I yang terdengar jelas. Tanpa I, yang tersisa hanyalah S. Jadi hasilnya adalah mes. Righteous punya vokal I-O-U, jadi ergi S tanpa vokal. Mes seperti gonggongan. Mrs. dari Moses is righteous. Nikut dari Torah lisan. Jadi tanpa huruf I, O dan U, kata righteous menjadi rigs, Anda akan memiliki PK yang terdengar seperti suara gonggongan atau suara hewan. Ini tidak terdengar seperti Moshe adalah orang benar. Tanpa vokal, Moshe adalah orang benar menjadi Mrs. yang terdengar seperti kutukan dalam beberapa bahasa. Jadi, nikut berasal dari Torah oral, bukan dari kitab suci yang tertulis, yang berarti bahwa semua agama, Kristen, Katolik, dan Islam bergantung pada bagian yang sama dari Taurat lisan seperti halnya Yudaisme. Tanpa Taurat lisan, tidak ada agama yang akan ada. Anda tidak bisa mengatakan setuju dengan kekristenan atau Islam, tetapi menolak Taurat lisan. Mengapa? Karena tanpa Taurat lisan, kekristenan maupun Islam tidak akan ada. Hal seperti itu tidak mungkin. Islam tanpa Torah lisan. Saya setuju dengan Yudaisme tapi tidak dengan Torah lisan. Hal itu tidak mungkin karena Yudaisme tidak bisa ada tanpa Torah lisan. Pembagi utama antara Yudaisme dan agama lain justru berasal dari Torah lisan, bukan Torah tertulis. Jadi ketika orang mengatakan bahwa tidak, Talmud itu buruk dan Talmud memiliki berbagai hal aneh di dalamnya, itu hanya berarti beberapa hal. Pertama, orang tersebut adalah seorang manipulator. Kedua, orang tersebut belum pernah mempelajari Talmud. Ketiga, orang tersebut adalah orang jahat yang hanya mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dan memanipulasinya guna mempengaruhi masyarakat. Jadi ketika seseorang benar-benar mempelajari Talmud, mereka memahami bahwa ini adalah kebijaksanaan tertinggi yang mungkin ada. Dan semua hal yang akan terdengar aneh, terlihat aneh, dan bahkan menjadi aneh, memiliki penjelasan dan klarifikasi. Banyak di antaranya telah kita bahas selama bertahun-tahun. Banyak akan dibahas nanti. Namun jika seseorang hanya melihat nilai permukaan dari segala sesuatu dalam hidup, mereka akan melihat ada yang salah. Jika Anda hanya mendapatkan obat dan tanpa memahami cara kerja obat dan risikonya, yang terlihat hanya efek sampingnya, sakit kepala, mimisan, buang air tak terkendali, muntah, insomnia, serangan jantung, stroke, Anda akan berkata, tidak, saya tak mau meminumnya. Ini mengerikan, ini racun. Tidak, ini adalah obat asma. Mengalami mimisan, buang air kecil tak terkendali, Anda tahu, muntah tak terkendali, tidak mampu tidur, mengalami serangan jantung, stroke, Anda tahu, dan seterusnya. Anda akan mengatakan kepada teman Anda, tidak, hei, dengarkan kawan, saya tidak akan mengambil ini. Ini adalah teror, ini adalah racun. Tidak, ini adalah obat. Untuk apa obat ini? Oh, ini adalah obat untuk asma. Ini pesan dari asma? Ya, bagaimana dengan efek sampingnya? Memang ada risikonya, tapi sepadan karena tanpa obat ini, penderita asma bisa meninggal, dan kemungkinan efek sampingnya kecil. Dan jika ada efek samping, Anda bisa mengendalikannya dengan berhenti mengonsumsi. Mereka harus mengungkapkannya. Tanpa pendidikan tepat, semua akan terlihat buruk atau berbeda. Jika seseorang menilai Anda dari jauh di sore Selasa biasa, mungkin Anda sedang mengalami hari buruk atau baik, baru menang atau rugi, menikmati makanan enak atau tidak, merasa sakit perut atau tidak sehat. Tetapi pada Selasa sore, Anda mungkin alami hari buruk untuk rambut, hari buruk umum atau hari baik.
Mungkin menang atau kalah uang, menikmati makanan enak atau buruk, sakit perut atau tidak enak badan. Seseorang menilai Anda dari jauh. Adilkah itu? Tidak seperti yang dilakukan missionaries dan orang bodoh. Orang ini menilai dari jauh tanpa berbicara, hanya melihat apakah adil. Tidak seperti misionaris yang memutarbalikkan Talmud. Mereka menilai tanpa memahami isi sebenarnya. Hanya mengamati lalu mengaku guru. Saya pernah bertemu orang seperti itu dari Hebrew Israelites. Berusaha mendistorsi Talmud dengan cara yang sangat menyesatkan. Mereka melihatnya dari jauh tanpa benar-benar memahami isinya. Tidak pernah sungguh-sungguh mempelajarinya dan tidak mengerti apa yang sebenarnya ada di balik layar. Mereka hanya melihat dari jauh lalu dengan lancang mengaku menjadi guru. Saya pernah melihat manusia mengerikan dan menjijikkan ini yang merupakan bagian dari Hebrew Israelites. Siapa yang terus mengutuk dan berbicara seperti hewan atau orang menjijikkan benar-benar memalukan. Dia berbicara dalam sebuah video tentang saya dengan sombong mengatakan bahwa dia seorang cendekiawan Torah. Dia mengklaim tahu Talmud dan dengan percaya diri menyebut dirinya Talmid. Dia berkata memiliki Talmud, lalu dengan bangga mengeluarkan sebuah buku yang bertuliskan Talmud di sampulnya. Ini adalah satu buku tunggal. Sekarang, yang dia tidak sadari adalah bahwa Talmud bukanlah satu buku, sama sekali bukan sebuah buku tunggal. Jika Anda menggabungkan Talmud Yerusalem dengan Talmud Babilonia, itu adalah 60 masechtot yang berbeda dan terpisah. Jika Anda mendapatkan versi bahasa Inggris, ya, lebih dari 150 buku, bahkan mungkin lebih dari hundreds buku dengan kajian yang mendalam. Dia berpikir itu hanya satu buku saja. Menunjukkan betapa minimnya pengetahuannya tentang Talmud yang sebenarnya. Namun dengan percaya diri dia mengaku, saya seorang cendekiawan Talmud. Mengapa begitu? Karena dia hanya memiliki sebuah buku tentang Talmud. Padahal itu hanya satu buku biasa saja. Sama sekali bukan Talmud yang sebenarnya. Tetapi itulah ketidaktahuan di sini. Audiensnya juga tidak tahu apa itu Talmud. Dan oleh karena itu mereka mempercayainya. Mereka berkata, ya lihat, dia punya buku yang bertuliskan Talmud di atasnya. Saya pikir itu bertuliskan Talmud for Dummies. Tetapi itu cerita yang berbeda. Intinya adalah bahwa orang-orang yang tidak berpendidikan tentang Yudaisme tidak tahu apa yang mereka tidak ketahui. Dalam urusan kedokteran dan aspek kehidupan lain, orang mengakui ketidaktahuan mereka. Jika dokter berkata, saya paham ketakutan Anda terhadap obat dan operasi ini, tapi percayalah, saya sudah melakukan ini 20 tahun. Orang biasanya menerima kata-kata mereka. Anda telah menangani operasi dan pengobatan selama 20-30 tahun. Saya percaya pada Anda, meski tidak paham prosesnya. Anda bilang ini akan berhasil karena Anda ahli, maka saya akan mendengarkan. Anda adalah profesional kesehatan, saya akan mendengarkan. Saat ke dokter gigi, dia memberitahu bahwa Anda harus mencabut beberapa gigi, memasang yang baru, dan membuat lubang di gigi lainnya untuk perbaikan. Semua prosedur ini menyakitkan dan mahal, tapi Anda tidak mempertanyakannya. Bukan nggak apa saat Anda mengunjunginya dengan sakit gigi, dia berhasil mengatasinya. Anda tidak tahu persis caranya menghentikan rasa sakit itu. Bagaimana dia melubangi gigi dan memasukkan bahan-bahan di sana. Yang Anda tahu hanyalah sakitnya hilang. Maka Anda kembali dan bersedia mengikuti semua sarannya tanpa mempertanyakan. Hal yang sama terjadi saat Anda pergi ke accountant atau pengacara profesional dan mereka mengatakan, dengar, Anda harus membayar sejumlah uang ini untuk menghindari semua risiko penjara, denda, atau kehilangan bisnis Anda. Meskipun Anda bukan ahli hukum atau akuntansi, tapi Anda tetap membayar mereka karena mereka adalah ahlinya di bidang tersebut. Artinya orang pada umumnya tidak memiliki masalah menerima keahlian orang lain secara membabi buta. Satu-satunya saat orang memiliki masalah menerima keahlian adalah ketika berurusan dengan Torah. Dan pada kenyataannya, satu-satunya tempat yang memiliki keahlian sejati adalah Torah. Mengapa? Karena tidak seperti pengacara dan dokter yang memiliki pengalaman terbatas selama 20 atau 30 tahun terakhir dalam praktik mereka. Hal ini hanya terkait dengannya, bukan generasi sebelumnya. Meski dia telah mempelajari banyak buku kedokteran lama, sebagian besar materinya tidak lagi relevan untuk masa kini. Peralatan medis, orang-orang, dan segalanya telah mengalami perubahan signifikan.
Dengan demikian, pengalaman 30 tahun yang dimiliki sang doktor ini bersifat sangat unik dan akan menjadi kurang berarti bagi generasi mendatang. Torah yang saya ajarkan kepada anda sekarang, yang diajarkan Rabbi Ephraim, Rabbi Ovadia, Rambam, dan semua orang bijaksana sebelumnya, selalu merupakan Torah yang sama dan tidak berubah. Semuanya bergantung pada generasi-generasi sebelumnya hingga Moshe Rabbeinu. Artinya anda tidak bergantung pada keahlian saya sama sekali. Saya adalah nol, bahkan kurang dari nol. Anda bergantung pada Moshe Rabbeinu dan para bijak besar selama ribuan tahun dengan keahlian mereka, bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang mereka katakan, menghemat waktu anda membaca ratusan sefarim. Anda boleh membaca sefarim itu sendiri, tapi kebanyakan orang tidak akan melakukannya karena keterbatasan waktu, kemampuan, atau alasan lain. Anda tak bergantung pada keahlian saya, tapi pada kebijakan para bijak selama 3,000 tahun. Yudaisme satu-satunya agama dengan warisan ini. Dunia medis dan hukum tak memilikinya karena hal masa lalu dianggap tak berguna. Pastor kini juga tak mengajarkan ajaran Martin Luther atau bijak dari masa lalu. Ke dunia medis dan hukum, mereka tidak memiliki itu. Mengapa? Karena hal dari masa lalu dianggap tidak berguna. Hal serupa terjadi pada kekristenan. Saat mengunjungi pastor, pendeta, dan misionaris Kristen sekarang, mereka tidak mengajarkan ajaran Martin Luther atau para bijak dari 500 atau 1000 tahun lalu. Mereka mengajarkan anda interpretasi modern mereka saat ini terhadap apa yang ditulis berabad-abad yang lalu. Ini berarti bahwa para bijak yang paling dekat dengan awal mula agama ini tidak memiliki tidak memiliki hubungan dengan ajaran hari ini. Paus asli tidak dipertimbangkan oleh pendeta lokal atau imam saat ini, dan bahkan ajaran-ajaran fundamental mereka sering diabaikan. Paus kedua, ketiga, kelima, ke-10, pemimpin agama, Martin Luther, siapapun dari mereka, keyakinan mereka tidak lagi dipertimbangkan oleh yang berbicara pada umat Kristen saat ini. Dari mana sebenarnya pemimpin Kristen mendapat informasi mereka? Sederhana saja, mereka mengarangnya sendiri. Terkadang mereka diam-diam mengamati saya dan para rabi lainnya untuk mendapat materi baru dan kemudian berpura-pura seolah-olah merekalah yang pertama menemukannya. Saya menangkap mereka beberapa kali mengatakan hal-hal tertentu dengan meyakinkan. Mereka meminta informasi dan berpura-pura menjadi Yahudi dengan percaya diri. Intinya mereka tidak memiliki tradisi sejati, hanya kemampuan berbicara lancar. Itu saja. Dan Anda pikir itu berbeda dengan Islam? Sama persis. Mungkin tidak seburuk kekristenan dalam beberapa hal, tapi dasarnya tetap sama saja. Syekh-syekh di luar sana selalu menyuruh orang mengikuti Islam, Muhammad mengucap Alhamdulillah dan melakukan hal baik. Tapi dari mana sebenarnya sumber ajaran mereka? Kapan mereka menyebut orang-orang bijak? Umumnya, tak ada satu pun orang bijak yang mereka sebut. Mereka hanya menyampaikan isi Quran, tanpa pernah mengutip pemikiran para bijak terdahulu. Saya memberitahu Anda baik, bahwa ini adalah apa yang tertulis, siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa ini adalah apa yang dimaksudkan. Nah, saya memahaminya, artinya mereka tidak melihat bahwa ada perbedaan antara mereka hari ini dan orang-orang yang lebih dekat dengan dasar agama mereka 400 tahun yang lalu. Sekarang orang normal manapun dengan pemikiran jernih tentu akan setuju bahwa jika saya hidup di sebelah rumah Musa sendiri, tentu saja saya dijamin mengetahui lebih banyak tentang apa yang dia katakan dan ajarkan daripada orang lain di dunia saat ini. Mengapa? Saya tinggal di sebelahnya, saya menghadiri kelas-kelasnya, saya ada di sana di Gunung Sinai. Jadi, tentu saja, saya tahu lebih banyak daripada siapapun yang tidak ada di sana. Sekarang jika saya hidup 2 atau 3 generasi setelah Musa, tentu saja saya tidak tahu lebih dari tetangga mereka, tapi saya pasti tahu lebih banyak dari orang 5 generasi setelah saya. Mengapa begitu? Karena saya lebih dekat dengan sumbernya. Seperti permainan telepon yang sudah kita kenal sejak dulu, sesuatu selalu berubah seiring berjalannya waktu dan perjalanannya. Semakin dekat kita ke sumber asli,
Semakin banyak yang bisa kita ketahui dengan jelas dan semakin lengkap detailnya yang dapat kita pahami bersama. Sekarang ketika Anda memiliki kekristenan dan Islam, abaikan saja setiap orang bijak yang mereka miliki atau setiap pemimpin yang mereka miliki atau sebagian besar pemimpin setidaknya sepanjang 1400 hingga 2000 tahun terakhir, maka yang Anda miliki adalah bahwa untuk menjadi pemimpin dalam Islam, cukup bisa membaca Quran atau mendengarkan video YouTube tentang pembacaan Quran dan kemudian memberi pendapat pribadi tentang interpretasinya. Tidak perlu hal lain karena bebas mengarang apa saja yang ingin dikatakan tanpa batasan yang jelas. Berbeda sekali dengan Yudaisme yang memiliki aturan dan tradisi yang sangat ketat dalam hal kepemimpinan. Jadi inilah keindahan Yudaisme. Itu benar bukan hanya karena kita mengatakannya, tapi karena dapat diverifikasi sampai titik yang tak terbantahkan. Semakin dalam dan tekun Anda mempelajarinya, semakin Anda menyadari tidak ada kebenaran lain yang sebanding. Tidak ada kebenaran lain selain Torah yang abadi dan suci. Dan ini Hashem adalah sesuatu yang pada kenyataannya menjadi landasan fundamental bagi semua agama di dunia. Sementara mereka menolaknya yang sebenarnya menyoroti ketidaktahuan mereka.